Nah, ini ada definisi yang berbeda kalau di Ibnu Arabi. Selama ini kita memahami khalifah itu Allah di sana, kita di sini, alam semesta di sini. Terus kita disuruh oleh Allah untuk ngopeni alam semesta. Itulah khalifah. Katanya Ibnu Arabi tidak begitu. Kalau modelnya Allah di sana, aku di sini, alam di sana, itu kan berarti aku yang hadir di alam, Allah tidak hadir, dia ada di sana. Aku di bumi ini mewakili Allah ngurusi alam. Padahal Allah itu kan ya selalu ada di sekitar kita terus. Ngapain butuh diwakili? Kalau maknanya khalifah itu diwakili kan harusnya Allah tidak ada sekarang. Kita yang mewakili jadi Allah sekarang di dunia ini. Maksudnya khalifah itu bukan di situ katanya Ibnu Arabi. Khalifah itu pengganti. Pengganti dalam arti apa? Kitalah yang paling mirip dengan Allah di antara semua makhluk lainnya. Jadi khalifatullah fil ardi adalah makhluk yang paling dekat karakternya dengan Allah di muka bumi. Maka ketika kamu nanti takhollak bi ahlakillah, itulah jati dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak melakukan itu di muka bumi, berarti kamu sedang mendistorsi hakikatmu sebagai manusia. Jadi rumusannya begitu. Karena awas salah katanya Ibnu Arabi. Kayak Barat kan merasa kitalah yang menguasai dunia, alam semesta, mari kita taklukkan, kita tundukkan semuanya di bawah kekuasaan kita. Akhirnya diperas habis-habisan alam, kita nanti bingung sekian ratus tahun ke depan sumber daya habis. Itu salah memposisikan makna khalifah. Jadi khalifah itu penggantinya Allah. Bukan berarti Allah tidak hadir. Allah itu selalu hadir. Cuma kitalah yang paling dekat, paling mirip dengan Allah. Sehingga kekamilan kita, kesempurnaan kita sebagai insan adalah ketika kita semakin mirip dengan Allah. Maka insan kamil adalah orang yang mirip, orang yang karakternya adalah karakter ketuhanan. Hidupnya mencerminkan asma'nya Allah, nama-namanya Allah. Oke. Jadi itu makna insan kamil sebagai khalifah. Terus ada lagi sekarang. Insan kamil tadi sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu positioningnya, kalau dalam dirimu ini kan tadi saya bilang, kuncinya dirimu kan di roh. Sama, alam semesta ini kuncinya ada di manusia. Posisinya manusia yang mikrokosmos di depan makrokosmos itu sama kayak posisinya roh dalam diri manusia. Jadi insan kamil inilah yang menjamin bumi ini, dunia ini masih hidup. Kalau tidak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Tidak ada ruhnya lagi sudah. Makanya ada hadis, selama masih disebut nama Allah, berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi itulah posisinya manusia. Jadi manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. Semakin habis insan kamil, ya semakin dekat kita sama kiamat. Kenapa? Karena kita ruhnya. Rusaknya dunia ya karena manusia, harmoninya dunia karena manusia. Jangan salah.
tidak karena yang lain. Ya kan? Kenapa kok ozon robek? Kamu kan selalu menyalahkan, ini karena pemanasan global. Ya enggak, pemanasan global ya ujungnya manusia. Banyak bencana. Kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir Pak sekarang. Ya mesti manusia. Kalau nggak percaya coba dicek. Ya kan? Jadi diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau enggak, begitu kita kehabisan stok insan kamil, yang tersisa berarti tinggal ya al-insan al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena apa? Di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil. Enggak ada lagi orang yang dekat sama Allah. Enggak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi dan dia kunci dari ketertiban dunia dan kehidupannya. Posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk rohnya, untuk intinya. Maka kamu nggak perlu sungkan-sungkan, Pak saya mau membelih ayam Pak, tapi kok kasihan ya. Nggak apa-apa kalau memang butuh itu. Nggak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban, ada yang beleh besar-besaran sapi, kambing, terus kamu wah ini pembantaian besar-besaran. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan, nggak apa-apa. Jadi karena alam ini untuk kita, cuma hati-hati itu tadi, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Berlebihan akibatnya harmoninya rusak. Kalau harmoni, biasanya kalau sudah berlebihan apa kekurangan, itu yang bunyi sudah kebinatangan, bukan lagi kekamilan. Jadi ditugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai khalifah. Terus kalau di Futuhat diibaratkan manusia dan alam itu kayak apa ya? Alam ini kayak harta bendanya Allah. Manusia ini kayak segelnya, kayak gemboknya atau stempelnya lah kalau hari ini. Jadi mutiaranya, isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara, stempelnya yang menjaga barang ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya nggak ada, habis. Itu kenapa begitu insan kamil nggak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti, isinya barang-barang berharga, gemboknya hilang. Wassalam. Wong kadang-kadang gemboknya ada aja dicongkel. Apalagi gemboknya hilang. Dan insan kamil itu gemboknya ini tadi yang mengamankan. Dunia ini khazanahnya Allah, alam semesta khazanah Allah. Gembok ini kan mewakili kehadiran yang punya peti, yang punya barang. Dengan adanya gembok, barangnya aman. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Jadi manusia jadi wakilnya Allah. Dengan adanya manusia yang mewakili Allah, alam semesta aman. Dengan adanya gemboknya yang mengamankan barang, isinya aman.
Oke. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Oke ya. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah ngerusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Ya contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu. Yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Ya rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan, gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan Adam sama alam semesta.